Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas hematologi analyzer, yang mana ini membahas mengenai result interpretation of hematology analyzer. Jadi interpretasi hasil dari hematologi analyzer, yaitu melihat histogram dan scatter like-nya. Nah, kebetulan alatnya ini ABX Pentra XL80. Oke, kita lihat dulu sebelumnya bahwa materi ini seperti biasa di channel ATLM Indonesia, media informasi laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM dan mahasiswa TLM. Nah, kita overview dulu spesifikasi alatnya. Nah, ini gambar alatnya ya. Ini cukup lama juga alatnya, dan memang ini mungkin nanti teman-teman bisa melihatnya, mungkin ada perbedaan sedikit scattergramnya dengan yang alat-alat yang terbaru saat ini. Nah, ini bagian touchscreen, ini bagian layar sentuhnya. Kemudian ini reagen kompartemen, jadi tempat menaruh reagennya berada di sebelah kiri ya. Lalu ini rak loading, isinya 10 rak. Dari 10 rak itu ada 10 tabung. Jadi kalau 10 kali 10 berapa? 100 tabung ya. Nah, ini tempat memasukkannya. Sementara ini adalah proses stopnya. Jadi di sini yang selesainya sudah penganalisanya. Dan yang ini adalah start sample bay. Ya, di sini memulainya. Jadi ini pada prinsipnya seperti ini secara umum alatnya. Nah, yang kita bahas utama adalah ini histogram, ya kan? Nah, histogram ini kebetulan melihat gambar ini kita semuanya gambarnya adalah hitam putih ya. Memang ada juga nanti yang berwarna. Nah, di situ pertama kita melihat di situ ada bagian neutrofil, kemudian di sebelahnya eosinofil, kemudian ada LIC. Kemudian ada monosit, kemudian ada Ali, kemudian ada limfosit. Yang mana ini adalah LIC itu large immature cell, ya kan? Kalau ALY itu adalah atypical lymphocyte. Nah, jadi singkatan tadi sudah ada jelas. Nah, jadi teman-teman bisa nanti membedakannya dengan scattergram dari alat merek saat ini dan mungkin yang terbaru saat ini. Jadi ada perbedaan ya, tapi tetap mengacu pada ini kita bisa melihat berdasarkan panah-panahnya. Nah ya, kita lihat yang gambarnya yang berwarna ya, ini berwarna ya. 5 div, kemudian 2 cell population ALY dan LIC. Tadi apa? Atypical lymphocyte si ALY tadi, kemudian LIC itu large immature cell. Nah, kita bisa melihat di sini untuk yang kita lihat di gambar-gambarnya sesuai dengan area-areanya. Lalu kita untuk melihat detailnya bisa melihat sesudahnya. Nah, ini leukopoiesis simple metric ada 5 div. Yang pertama itu adalah yang limfosit. Limfosit warnanya biru ya, warna biru limfosit. Kemudian yang warna ungu itu monosit basofil. Kemudian yang warna hijau terang ini adalah neutrofil, dan warna merah adalah eosinofil. Nah, seperti ini pada prinsipnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan monosit dengan basofil masih tergabung. Nah, sementara abnormal populasi selnya bisa melihat di sini. Tadi kan yang sudah yang normal-normalnya, ya kan, area-areanya. Kemudian kita bisa melihat sini eritroblas. Eritroblas ini bersebelahan dengan limfosit. Kemudian atipikal limfosit bersebelahan juga dengan limfosit, ya kan? Nah, bersebelahan dengan limfosit. Lalu large immature cell, ya kan, LIC ini adalah bersebelahan dengan monosit ya, dengan monosit karena intinya itu hampir seukuran monosit tapi lebih kecil. Jadi mungkin hampir terbaca sebagai sel monosit. Nah,
oke. Itu. Nah, kita pindah lagi seperti ini. Nah, gambarnya imatur granulosit pada area mana? Nah, kita bisa lihat di sini yang di blok di warna merah. Itu adalah imatur granular, imatur granulosit ya. Nah, ini kita di blok ya. Nah, sudah. Ini paham sudah teman-teman, IMG kalau disingkat imatur granular atau imatur granulosit. Terdiri dari abnormal neutrofil, metamyelosit, myelosit, promyelosit, dan myeloblast. Jadi seri termuda dari neutrofil ya, seri termuda dari neutrofil. Lalu kita lihat lagi di sini imatur monosit IMM, ya kan? IMM tadi IMG, ini IMM, imatur monosit di mana? Nah, kita lihat sini bloknya area sini. Area sini adalah isinya promonosit dan monoblast. Sel yang lebih muda dari monosit. Ya, biasanya ini susah juga dibedakan dengan monosit, tapi ini ciri khasnya dia memiliki anak inti ya, ketimbang monosit yang tidak memiliki anak inti. Jadi IMG, IMM, sekarang IML, imatur limfosit. Nah, ini limfositnya yang tidak matang ya. Areanya, jadi areanya kita bisa melihat di mana? Di bawah. Nah, di bawah. Itu terdiri dari limfoblast, Sézary cell, ya kan? Kemudian prolimfosit. Jadi sel-selnya ini sel muda semuanya, ya kan? Lebih muda daripada limfosit matang. Nah, jadi sudah kita paham kan? Berarti tadi di sebelah agak ke atas, turun ke tengah, turun ke bawah. Ya kan, ini yang imaturnya. Oke, kita lanjut langsung di satu specific and very fresh ALY flag. Jadi secara spesifik kita bisa melihat ALY flag yaitu untuk identifikasi dan penghitungan pada kasus-kasusnya. Kasus yang pertama adanya pada kasus penyakit limfoma. Kemudian yang kedua limfoproliferatif sindrom, misalnya pada kasus Sézary, sel-sel Sézary ya. Kemudian LAL disease, lalu reaktif limfosit. Nah, kita bisa melihat pada gambar dilingkari di bagian bawah ya, bagian bawah ini adalah ALY, atipikal limfosit, limfosit yang tidak khas, yang tidak bisa dilihat sebagai limfosit matang atau limfosit yang normal. Sementara pada kasus IML flag, secara spesifik dapat diidentifikasi dan dihitung, ditemukan pada beberapa kasus, yaitu kasus limfoproliferatif sindrom seperti pada CLL, B sel prolimfositik leukemia. Jadi ada kasus leukemia limfositik akut atau pada kasus leukemia karena kasusnya disebabkan oleh sel B. Sel B kan, sel B yang ukurannya besar ketimbang sel T. Nah, kita pindah masuk ke basofilia. Basofilia ini populasinya meningkat, ya kan, meningkat populasi dari basofil. Nah, ada ditemukan pada beberapa kasus. Misalnya kasusnya adalah akut basofilik leukemia atau CML, kronik myelositik leukemia, leukemia myelositik kronik. Nah, ini kasusnya pada kasus basofilia, meningkatnya sel basofil. Oke, kita pindah ke red blood cell patologis. Nah, di sini secara spesifik dan phrases MIC flag, MIC flag identifikasi pada 3 level dari beberapa kasus. Jadi kasusnya di sini MIC ini pertama yang berat itu pada anisositosis atau Howell-Jolly body. Kemudian pada kasus kongenital itu sperosit, kasus hemolitik itu skistosit, voikilositosis dan Jolly body, Howell-Jolly body. Pada kasus hipokromik itu adalah mikrosit. Sementara kurang besi adalah poikilosit atau voikilositosis. Nah, ini pada MIC ya, MIC.
Lalu kita pindah lagi yang kasus lain yaitu red blood cell pathologis, yaitu yang kedua specific enterprise MAC plaque. Nah, tadi kan MIC yang ukurannya kecil, ini yang besar. Identifikasi TROC3 level in case. Jadi selnya kecil-kecil tadi ya, ini selnya yang besar-besar. Artinya kalau kita melihat kasus ini, histogramnya tadi bergeser ke sebelah kiri kan, yang ini bergeser ke sebelah kanan. Lihat gambar ya, ke sebelah kanan. Berarti selnya besar-besar, tadi kecil-kecil. Nah, kasusnya pada megaloblastic anemia, misalnya makrosit, poikilosit, Jolly bodies. Kemudian enzim defisiensi pada kasus vitamin B12 dan asam folat. Ini kekurangan vitamin B12 dan asam folat pada kasus makrosit, Pontuate basofilia. Kemudian lead poisoning, jadi keracunan lead. Lead ini timah hitam ya, plum atau PB. Makrosit, Pontuate basofilia, jadi ditemukan bercak-bercak seperti granula basofil pada eritrosit. Jadi eritrosit yang memiliki bintik-bintik hitam seperti granula basofil. Basophilic stippling namanya, basophilic stippling. Oke, kita pindah red blood cell pathologis yang lain. Yang ketiga, specific enterprise anisositosis flag in case. Jadi anisositosis ini keadaan di mana ditemukan ukuran sel yang bervariasi. Ada makrosit, ada mononormosit, ada mikrosit. Jadi ganda ya. Nah, ini kebetulan seperti ini ganda. Tadi kan tunggal. Ini kasusnya pada apa? Double red blood cell population. Misalnya pada kasus transfusi. Jadi dia tadi mengalami kurang besi, selnya kecil-kecil, lalu ditranfusi dengan sel orang yang donor. Sel donor ini rata-rata selnya normal. Akibatnya populasi ganda, yaitu populasi kecil dan populasi sedang. Kemudian ditemukan pada lain-lain apa? Anemia, thalassemia, dan mikrosit atau makrosit populasi. Nah, lihat pada gambar dia membentuk 2 buah gunung. Beda dengan yang sebelumnya membentuk 1 saja. Kita lanjut lagi teman-teman, ini normal platelet populasi. Nah, normal platelet populasi yang gambar di atas. Gambar yang di bawah yang ada lingkarannya itu adalah spesifik MIC plaque. Kasusnya ditemukan salah baca. Dia terbaca eritrosit yang ukurannya kecil-kecil di area 30-an. Nah, ini. Jadi dia terbaca area seperti itu. MIC flag. Nah, pada gambar, lihat pada gambar. Oke, kita lanjut lagi, masih di platelet. Nah, sementara pada kasus platelet melakukan agregasi atau clumping, dia akan memperlihatkan gambar pada bagian atas, yaitu di bagian 2 sampai 10 itu adalah populasi yang normal. Kemudian di 10-20 hingga 10-30 itu adalah populasi yang tidak normal atau mengalami agregasi. Agregasi dia berkumpul minimal 2, mungkin dia menyatu. Ada juga yang 3, ada yang 4, membentuk suatu massa. Apabila lebih dari 4 atau 5 dia semakin membesar. Jadi kalau di area 10-20 itu yang mungkin 2 sampai 3, kemudian 20 sampai 30 mungkin 4, 5 sampai 6 membentuk, bahkan lebih banyak lagi mungkin sampai puluhan. Ini adalah agregasi platelet. Ya kan? Dan terlihat di optical detection. Nah, optical detection disesuai dengan di lingkaran warna merah. Nah, untuk upaya hapusan darahnya nanti dibuat hapusan, dan pada hapusan akan terlihat pada gambar. Ini adalah puluhan platelet membentuk massa yang bulat. Nah, ini di area sekitar 30-an nanti kalau seperti ini ukurannya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini makroplatelet. Nah, plateletnya berukuran besar ya. Nah, berukuran besar. Giant cell nanti. Ada yang besar, ada yang giant cell. Di area di 20-30 terutama di area tengah-tengahnya. Yang garis putus-putus. Itu adalah makroplatelet detection. Nah, kita bisa melihat dengan mengkoreksinya dengan hapusan darah. Pada hapusan darah itu terlihat ukuran platelet itu ukurannya besar, mendekati ukuran eritrosit walaupun lebih kecil sedikit daripada eritrosit. Di samping itu juga ada platelet-platelet yang ukurannya lumayan agak besar sebanyak
satu buah ya. Sisanya plateletnya ada yang ukurannya sedang hingga ukuran kecil. Nah, lalu kita pindah ke normal blood cell. Nah, ini normal blood cell seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk RBC, histogramnya berada di area sebelum atau istilahnya agak ke kiri, tapi masih dekat dengan 100 ya, puncaknya ya. Sementara platelet berada di sekitar puncaknya di antara 2 sampai 10. Tapi berada di sekitar 4 dan 5 itu yang idealnya. Ya kan? Nah, kalau untuk eritrosit bagaimana? Nah, eritrosit bagaimana? Eritrosit berada di sekitar tadi sudah di atas kan RBC. Nah, untuk leukosit maksudnya kita bisa melihat di sebelahnya itu ada scattergramnya. Jadi yang tebal itu, yang lumayan tebal adalah neutrofil ya, neutrofil. Yang kedua limfosit. Selain itu sisanya tipis-tipis. Mungkin agak tebal sedikit monosit dengan basofil ya. Nah, jadi 3 populasi ini seperti itu ukuran tebalnya. Kalau memang nanti ada yang tipis limfosit, tebalnya di neutrofil, lebih tebal lagi itu berarti neutrofilia nanti. Lalu kita lanjut teman-teman. Nah, ini contohnya platelet mengalami agregasi. Agregasi, ya kan, agregat platelet. Agregat platelet lihat di PLT-nya. PLT-nya itu tidak membentuk gunungan yang mulus, tapi gunungannya yang bergelombang-gelombang, tidak berakhir di 20 tapi berada di sampai 30. Ini adalah platelet mengalami agregasi. Akibat agregasi tadi, hitung plateletnya rendah palsu. Lihat di PLT-nya hanya 69.000. Nah, ini karena plateletnya tidak bisa dihitung satu-satu. Plateletnya mengalami agregasi atau mengalami clumping lebih banyak. Lanjut lagi kita, ini adalah kasus eosinofilia. Nah, ini meningkatnya iosin. Teman-teman bisa melihatnya di scattergram di gambar. Lihat berkasnya pada area iosin itu tinggi ya teman-teman. Nah, tinggi. Jadi teman-teman bisa melihatnya iosin itu yang paling atas ya. Nah, yang paling atas itu tebal. Kita bisa melihat yang paling atas itu tebal, teman-teman. Nah, kita pindah lagi, ini adalah trombositopenia. Trombositopenia kasusnya. Mengapa ini dikatakan sebagai trombositopenia? Karena kita bisa melihat dihitung trombositnya hanya 16.000 saja, low. Dan kita bisa melihat di situ variasi selnya sangat variatif. Ukurannya trombositnya yang kecil, yang sedang, yang besar. Kemudian ada juga yang mengalami agregasi mungkin. Nah, di situ di ujungnya agregat atau clumping. Nah, ini kasusnya seperti ini untuk trombositopenia. Oke, kita masuk ke trombositosis. Tadi yang trombositnya rendah, ini adalah trombositnya tinggi. Kenapa dikatakan trombosit tinggi? Karena dihitungnya itu ada 1.329.000. Ya kan? Nah, 1.000 ya. Nah, jadi normalnya kan sekitar 200.000 sampai 400.000. Nah, ini sudah 1.000 ya. Nah, 1 juta. Bukan 1.000 lagi, 1,3 juta platelet. Gambar histogramnya jelas kalau banyak populasinya dia puncaknya lebar, tidak kurus. Karena itu yang mencerminkan dia adalah tinggi populasinya. Dan variasi selnya lumayan, ada ukuran yang kecil, ada yang ukuran sedang yang paling banyak, dan ukuran yang besar sedikit. Ini pada gambar histogram. Sementara kita lanjut lagi teman-teman, adalah kasusnya monositosis. Mengapa monositosis? Kita lihat di histogram monositnya. Nah, di histogram monositnya itu tampak lebih tebal ya bagian monosit. Monosit kan yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan paling kanan itu. Di bawah dari neutrofil ya. Nah, cara melihatnya itu jika kita melihat di hasilnya. Monositnya itu 13,2%. Ya kan? Nah, itu jumlahnya. Ya, oke. Nah, kemudian kita pindah lagi masuk ke anemia akut hemoragik.
Jadi anemia karena perdarahan. Caranya melihat di hemoglobin 10,1, hematokritnya 29,8 kan rendah kedua-duanya. Kemudian kasusnya ini biasanya disertai dengan apa? WBC yang meningkat, orang dengan anemia perdarahan. Lalu kita bisa melihat lagi di plateletnya. Plateletnya mengalami rendah karena perdarahan akut. Nah, jadi perdarahan akut ini platelet banyak dikonsumsi. Kita dari 3 kombinasi itu tadi kita bisa melihat lagi kita di histogramnya. Nah, histogramnya ini kalau melihat ini ada kecenderungan dia memang terlihat MCV-nya tinggi, di lebih dari 100 ya puncaknya, itu berarti MCV-nya tinggi. Kemudian plateletnya mengalami penurunan walaupun populasinya masih populasi normal. Nah, lalu untuk scattergramnya tebal ya, neutrofilnya tebal, limfosit tebal, monosit tebal. Berarti di sini memang peningkatan jumlah leukosit yang lumayan cukup signifikan ya, yang tinggi ya 32.700. Nah, ini kasus infeksius mononukleosis. Nah, ini kita bisa melihat pada kasus ini adalah WBC-nya dulu, WBC-nya 22.700. H kan high, tinggi. Kita cek di neutrofilnya berapa. Neutrofilnya persennya, monositnya berapa persen, limfositnya berapa persen di sini. Yang tinggi adalah monosit dan limfositnya. Terutama si monosit ya, karena terinfeksi adalah sel mononukleus. Nah, di sini jadi ini yang tinggi, terutama si limfositnya juga. Nah, kalau neutrofilnya L, low. Kalau mon, high. Dan limnya high. Jadi tinggi, basofil juga tinggi. Nah, kita bisa melihat di histogramnya. Histogramnya benar tidak? Tebal kan di wilayah area monositnya yang sebelah kanan. Tebal. Limfositnya juga tebal. Sementara yang tipis itu scattergramnya adalah neutrofil. Tipis dan menyebar. Berarti dia rendah ya populasinya. Kita lanjut ke akut limfoblastik leukemia. Leukemia limfoblastik akut. Dari sini kita bisa melihat kalau salah satu cirinya adalah dengan naiknya WBC. WBC-nya 33.000. High kan tinggi. Lalu kita melihat di neutrofilnya. Neutrofilnya sangat rendah. Sementara yang tinggi adalah limfositnya dan monositnya. Jadi yang tinggi di sini adalah limfosit dan monosit. Kenapa? Ya, karena memang kasusnya adalah limfoblastik. Dari kasus limfoblastik ini, limfositnya itu ukurannya, kita kan ada kita yang tahu bahwa ada 3 jenis, ada L1, L2, L3, 3 tipenya. Kalau misalnya tipe yang tipenya ukurannya selnya kecil-kecil limfositnya, ada yang sedang, ada yang besar-besar. Nah, kalau melihat scattergramnya teman-teman, ini scattergram limfosit dan monosit ini menyatu. Artinya selnya ini ukurannya sama dan mirip dipertemukan di keduanya. Jadi di sini kalau idealnya nanti kita bisa melihat di koreksi hapusan darah, karena limfoblasnya itu ukurannya agak besar dibandingkan limfosit biasa, limfosit matang, sehingga terbaca atau mirip-mirip dengan sel-sel dari monosit ya. Nah, ini kasus akut limfoblastik leukemia. Oke teman-teman, lanjut lagi kita masuk ke akut myeloblastik leukemia M3 varian. Nah, ini kita lihat di WBC-nya. WBC-nya 51.900. Langsung kita pindah ke neutrofilnya. Neutrofilnya 39,7, low kan, monositnya 45,1, kemudian limfositnya 10,2, low juga di sini basofil 3,7 high. Jadi yang tinggi di sini adalah monosit, basofil. Kemudian kita melihat ALY dengan LIC, ini LIC-nya yang tinggi, limfosit yang mengalami imatur. Nah, dan di sini kita bisa melihat pembacaannya ini memang tidak akan memuaskan kalau tidak melihat di hapusan darah. Tapi ini adalah dari sini kita bisa menduga dan memprasangka
kasusnya apa? Nah, kita melihat di scattergramnya. Scattergramnya ada kecenderungan di situ, ya kan, seri neutrofil, ya kan, seri neutrofil dengan seri dari monosit menyatu kan, sementara dengan seri limfosit tidak menyatu, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi bisa kita melihat di situ. Kemudian lagi apa lagi kasusnya di situ? Kan kalau menggeser ke sebelah kanan itu adalah kita menemukan nanti imatur limfosit, ya kan, imatur limfosit. Jadi nanti akan ditemukan juga sel-sel yang seperti monosit intinya, yang mana itu sebenarnya adalah dari wujud dari apa, sel-sel seri granulosit yang mudah, mieloblast, promielosit, mielosit, metamielosit. Kebetulan ini adalah M3 variannya, berarti yang lebih mudah dari sel-sel seri granulosit. Yaitu mungkin kalau M3 ini bisa paling banyak adalah mielosit, mungkin promielosit dan mielosit. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke akut myeloblastic leukemia M5B. Nah, M5B ini hampir sama saja juga, KWBC-nya 46.000, high, lalu neutrofilnya 24,5, monositnya 60,1. Jadi di sini sel-sel yang mirip dengan monosit yang tinggi ya, limfositnya rendah. Jadi di sini adalah kalau melihat di scattergram, tetap kita bisa melihat di sini adalah arahnya seperti myelomonositik. Artinya myelosit dengan monosit, myelomonositik. Nah, melihat di sini kita di scattergramnya. Oke, kita pindah lagi ke platelet agregasi. Platelet agregasi kita melihat di PLT-nya 69.000, ya kan? Gambarnya di plateletnya itu bervariasi, gunungnya berkelok-kelok. Tadi kita sudah bahas mengenai platelet agregasi. Kemudian kita pindah ini eosinofilia. Nah, ini kita tadi sudah bahas juga rasanya eosinofilia. Eosinofil yang tinggi. Kemudian anemia akut hemoragik. Wah, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Double ya. Nah, berarti saya tadi lupa menghapusnya ya 3 buah ini. Kemudian lanjut lagi, kita masuk ke akut limfoblastik leukemia. Ternyata juga sudah. Lanjut lagi, kronik limfoblastik leukemia sudah juga. Kemudian kronik myelocytic leukemia blastik sudah juga. Ternyata kita membahasnya terdobel-dobel. Jadi lupa saya menghapusnya. Ini kronik myeloid leukemia. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi yang kita bahas. Nah, mengenai hematologi analyzer 5 div dari alat ABX. Nah, ini kronik myelocytic myelomonositik. Nah, ini adalah seri myelosit, ya kan, granulosit dan seri monosit yang muncul keduanya. Ini adalah contohnya di kasus yang terakhir. WBC-nya 17.700, monositnya tinggi, neutrofilnya tinggi, dua-duanya tinggi, jadi diperkirakan myelomonositik leukemia. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini konfirmasi dengan hapusan darah untuk melihat morfologi sel sebenarnya, karena di alat hanya memberitahukan gambarannya secara umum. Oke, itu saja teman-teman, semoga memberi banyak manfaat bagi teman-teman, ya kan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Saya Ahmad Le pamit. Bye.